Ada yang bilang lebih besar pahalanya karena orang itu sabar, ada yang bilang lebih besar pahala orang yang syukur. Sekarang jawabannya faqala, maka dikatakan, berkatalah mereka orang-orang soleh yang menjawab itu para ulama, kullahuma sawaun. Kullahuma sawaun. Sesungguhnya dua ujian ini, apakah seseorang dikasih ujian syukur, dikasih nikmat yang besar, semua hajat-hajatnya Allah kabulkan, Allah mudahkan, dia sehatkan terus, apa yang ia minta langsung dikabulkan, semua urusannya mudah. Dengan ujian yang demikian itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang setiap hari dikasih musibah, kalau yang di sana sehat, di sana sakit. Yang di sana dapat rezeki yang mudah untuk kehidupan maishahnya, di sana susah. Ternyata orang yang dikasih ujian berupa kesulitan tadi itu dia sabar. Pahala dua orang ini sama. Jadi mau pilih mana? Pilih sabar? Yang benar. Mau pilih ujian yang mana? Ya? Dikasih ujian yang manapun, yang penting kita diberi Allah kekuatan untuk bersyukur atau bersabar. Jadi keadaan orang ini apabila ia diberi ujian berupa kenikmatan, berupa semua kemudahan, dia bersyukur. Atau ada orang lain yang dikasih ujian dengan ujian yang kesulitan lalu dia bersabar, dua keadaan orang ini pahalanya sama. Kenapa dikatakan sama? Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala asna ala abdaini ahaduhuma sabirun wal akharu syakirun bisana'in wahidin. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang soleh, yang satu diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, yang satu diuji dengan kesulitan dia bersabar, pujiannya sama. Apa pujian yang sama itu? Faqala fi wasfi Ayyub alaihi salam, dikasih contoh satu, Allah mensifati tentang sifat Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu dikasih ujian sakit. Jadi Nabi Ayyub itu ibu sekalian, nanti sudah pernah dengar cerita Nabi Ayyub? Benar Nabi Ayyub itu nabi? Betul? Betul ya? Ayo betul. 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, salah satunya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu terkenal dengan nabi yang sangat sabar. Dikasih Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit bertahun-tahun. Dalam riwayat dikatakan 18 tahun sakit. Ada di sini yang pernah sakit 18 tahun? Ada ibu-ibu? Ada? Sakit hati? Enggak ada ya? Enggak ada. Nabi Ayyub itu dikasih Allah ujian berupa sakit, berobat kemana-mana. Beliau sabar, artinya tidak mau beliau ini meminta kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Sampai-sampai istrinya itu menjual rambutnya karena kehabisan biaya untuk membeli obat daripada Nabi Ayyub yang sakit. Sakit 18 tahun dengan sakit, bahkan sakit yang membuat Nabi Ayyub dijauhi orang. Semua pakaian selain daripada yang menempel di badan milik istri dan suaminya, semua sudah habis dijual, enggak ada lagi sisa. Sampai-sampai dahulu rambut perempuan itu dibeli, maka istri Nabi Ayyub menjual rambutnya, sehingga habis sudah jual demi membiayai daripada kehidupan seorang Nabi Ayyub dan istrinya itu, dan juga untuk berobat. Sampai dikatakan 18 tahun tidak sembuh penyakit itu. Tapi Nabi Ayyub ini disarankan oleh istrinya, wahai Nabi Ayyub, sesungguhnya engkau seorang nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kesembuhan. Andai engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah ijabah sekarang juga. Kenapa? Karena engkau nabi, namanya nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayyub malu. Saya malu meminta kesembuhan kepada Allah, padahal dahulu sehat saya jauh lebih lama ketimbang sakitnya. Ini Nabi Ayyub. Kalau kita
Begitu kita bersin sekali saja kita langsung berdoa kan? Udah ada tanda-tanda flu, langsung berdoa kan? Iya kan? Iya, bagus berdoa. Tapi beda sama Nabi Ayub. Ya, beda. Jadi Nabi Ayub enggan berdoa. Enggak mau, disuruh istrinya berdoalah agar Allah kasih kesehatan, kesembuhan. Lihat nih kita nih udah susah, pergi kemana-mana, dari rumah ke rumah, kemudian dari tempat ke tempat, bahkan tinggal di hutan-hutan, demi mencari kesehatan, mencari kesembuhan dengan ikhtiar mereka. Tapi enggak mau berdoa kepada Allah. Enggak mau berdoa kepada Allah bukan karena ingkar, tapi justru karena ketaatannya, malu pada Allah. Malu dengan Allah ini karena sudah meminta sesuatu yang semestinya enggak mau diminta. Allah kasih kesehatan yang bertahun-tahun tadi itu, berpuluh-puluh tahun dikasih Allah kesehatan, dikasih Allah sakit 18 tahun. Bagi Nabi Ayub, seorang nabi yang soleh, itu adalah perkara yang memalukan jika minta kesembuhan kepada Allah. Sampai akhirnya enggak mau Nabi Ayub minta kesembuhan kepada Allah. Tetapi pada akhirnya penyakit Nabi Ayub ini sudah mengganggu ibadahnya. Di sini kuncinya. Sebelumnya penyakit Nabi Ayub masih bisa ditahan, tidak sampai mengganggu ibadahnya Nabi Ayub. Tapi di akhir karena sudah begitu parah sakitnya Nabi Ayub, maka Nabi Ayub ini merasa ibadah sudah terganggu. Ibadah sudah terganggu. Salatnya sudah merasa terganggu, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain merasa terganggu. Karena ibadah yang terganggu ini, maka Nabi Ayub mau berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Jadi minta kesembuhannya Nabi Ayub itu bukan karena yang lain, bukan karena dia pengen jalan-jalan kemana, pengen jalan-jalan ke Bogor, pengen jalan-jalan ke mana-mana, bukan, ya, bukan karena pengen belanja, ya, bukan karena pengen nonton apalagi kuda kepang, bukan. Tapi minta sehatnya karena merasa ibadah sudah terganggu. Maka baru Nabi Ayub berdoa dengan doa Nabi Ayub yang terkenal itu. Ada ibu-ibu yang ingat apa doa Nabi Ayub? Nabi Ayub ini meminta kepada Allah kesehatan, kesembuhan, maka beliau berdoa dengan doanya yang terkenal itu. Seketika setelah Nabi Ayub membaca doa itu, maka penyakitnya yang sudah 18 tahun kurang lebih itu hilang. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar? Pasti pernah dengar kalau ngaji baca Quran, kan ada itu ayat dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu lupa. Nanti dibuka ya. Dicari sendiri. PR ya. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Jadi di akhir-akhir Nabi Ayub sakit itu sudah 18 tahun lebih itu merasa ibadahnya sudah susah. Salatnya udah terganggu, tadinya khusyuk bisa terganggu gara-gara penyakitnya. Tadinya lama sholatnya menjadi tidak bisa lagi berdiri lama karena sakit. Nah, Nabi Ayub enggak mau ibadahnya berkurang. Maka itulah Nabi Ayub mau berdoa kepada Allah. Dibaca Nabi Ayub doa itu, lalu Allah kasih kesembuhan. Nabi Ayub ini berarti mendapatkan ujian berupa musibah. Dengan musibah ia bersabar. Lihat bagaimana Allah mensifati Nabi Ayub dengan kesabarannya. Faqala fi wasfi Ayyub alaihi salam, maka dikatakan di dalam mensifati tentang sifat Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ni'mal 'abdu innahu awwabun. Sebaik-baik hambaku adalah ia Ayub alaihi salam, innahu awwabun, sesungguhnya ia nabiku yakni Ayub alaihissalam adalah manusia yang berbakti. Jadi dia dikasih ujian kemudian dia sabar, dengan sabarnya Allah puji, ni'mal abdu innahu awwab. Tuh, itu yang pertama.
Wa qala fi wasfi Sulaiman alaihi salam. Kemudian yang kedua, memberi contoh terhadap orang yang syukur, diberikanlah contoh dalam Al-Qur'an, yakni Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Betul Sulaiman Nabi ya? Enggak ada yang ragu-ragu? Enggak ada. 25 Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, salah satunya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam Allah berikan ujian berupa kenikmatan. Enggak ada yang melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bahkan dikatakan pasir-pasir yang ada di halaman istananya pun adalah emas. Ya. Kendaraannya angin, bukan bit. Angin kendaraannya, bisa berbahasa binatang, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Kemudian semua makhluk daripada bangsa manusia, bangsa jin, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya bagaimana tidak menjadi raja di dunia? Semua tunduk kepadanya. Manusia tunduk, setan tunduk, jin tunduk, hewan tunduk, bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Harta ya seluruh dunia ini hartanya Nabi Sulaiman pada saat Nabi Sulaiman itu berkuasa sebagai seorang raja. Tapi dengan kenikmatan yang besar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman tetap berkata, haza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Tetap Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini semua kerajaanku, kemampuanku dalam berbahasa, aku bisa bicara dengan hewan, angin tunduk kepadaku sehingga kemana-mana kendaraannya angin. Seluruh makhluk dari bangsa manusia, jin, itu semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan diberikan harta, dengan harta yang tiada bisa dihitung. Beliau Nabi Sulaiman tetap berkata, semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tetap beribadah dengan ibadah yang sempurna. Dengan sifat yang demikian dipujilah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an, wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Bagi Daud diberikanlah ia putra yang namanya Sulaiman, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah dia Sulaiman, innahu awwab, sesungguhnya ia Sulaiman alaihissalam adalah hamba yang berbakti. Sama enggak pujiannya? Sama tidak? Sama. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau manusia sedang diuji dengan kenikmatan yang besar lalu dia bersyukur, Allah beri ganjaran dan pujiannya, innahu awwab. Sebaliknya ketika manusia sedang diuji dengan segala macam sesuatu yang berat-berat yang ia rasakan dalam semua perkara kesehatannya, perkara rezekinya, perkara kehidupannya, perkara penyakitnya, perkara semua urusan-urusan yang membuat pikirannya menjadi pusing, tapi kalau dia ini terus berjalan di atas kebenaran, kemudian dia bersabar, Allah puji dia dengan pujian innahu awwab. Jadi syukur dan sabar itu teman dekat, saudara kembar. Mau tidak mau ya begitu. Karena ujian manusia ini ya dua ini. Dan setiap manusia itu biasanya akan merasakan dua ujian ini dalam waktu yang berbeda. Hari ini boleh jadi dia diberikan ujian kesulitan, ya kan? Kesusahan. Tapi ingat, tiada yang abadi. Kesusahan pun tidak abadi. Habis gelap, terbitlah terang. Benar nggak? Nah, inilah ibu sekalian tentang syukur dan sabar.